Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wala yadiqa Rasulullahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntakimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lahi wal qalami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya ridhaan Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman dzil karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha waghfir ilahi likulli muslimina bima yatluhu fil masjidil aqsa wa fil harami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Langsung pakai ya. Nah gini Bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Ya, udah. Makasih. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat,
kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 12. Sebelah kiri paling atas. Fama li ainaika. Sekarang bacanya. Halaman 12 paling atas sebelah kiri. Ada Ustaz? Ya. Sebelah kiri paling atas. Bacaannya fama li ainaika ingkul takfufa hamata. Sudah. Ini masih lanjutan kisah pengarang kitab ini sangat rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lagi rindu pada seseorang yang lain, makan susah, enggak enak, ya. Tidur enggak nyenyak. Ingin ketemu terus begitu ya. Iya, selalu terkenang katanya. Apalagi ini rindu pada Nabi, subhanallahil azim. Rindu pada Nabi. Nah ini terusannya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fama li ainaika ingkul takfufa hamata wa mali qalbika ingkul tastafik yahimi. Artinya fama li ainaika, maka mengapa dua matamu, ingkulta jika engkau berkata, ukfufa, kalau dibaca sendiri ukfufa, berhentilah, hamata, tetap engkau mengalirkan air mata, wa mali qalbika, dan mengapa hatimu, ingkulta jika engkau berkata, istafiq, tenangkanlah hatimu, yahimi, tetap merana. Ini karangannya, dan ini sudah dibacakan di hadapan Nabi langsung. Artinya, mengapakah dua buah matamu bila engkau berkata kepadanya, berhentilah, jangan lagi mengalirkan air matamu, masih juga air matamu itu mengalir. Begitu. Itu saking cintanya pada Nabi. Tadi diterangkan atau diterangkan bahwa ini pernah dibacakan kepada atau di hadapan Nabi. Emang ketemu dengan Nabi ini musonif? Enggak ketemu, tapi dibacakannya dalam keadaan mimpi. Bahkan Nabi yang minta, keluarkan karangan kamu. Karangan yang mana Nabi? Coba dicari, ketemu ini Burdah, dibacakan, ya ini. Nah, itu. Kalau ada yang tanya, itu kan cuma mimpi, belum tentu Nabi. Nabi pernah menyatakan kalau ada orang mimpi bertemu saya, itu saya beneran, Nabi beneran. Sebab kata Nabi, tidak ada setan bisa menjelma Nabi, menyerupai Nabi, nggak ada. Saya ulang, mengapakah dua buah matamu bila engkau berkata kepadanya, berhentilah, jangan lagi mengalirkan air matamu, masih juga air matamu itu mengalir.
Dan mengapa pula hatimu itu bila engkau berkata kepadanya, oh hati, tenanglah, hatimu itu masih mabuk merana juga. Jadi hatinya tetap tidak bisa tenang, matanya tidak bisa berhenti air matanya keluar, nggak bisa, terus. Itu saking cintanya, saking meranaknya dengan Nabi itu, cinta Nabi, Masya Allah, gitu tuh. Yani air matamu yang mengalir bercampur darah. Ya diterangkan di depan kan tempo hari, air matanya keluar itu bukan sekedar air mata tapi bercampur darah. Itu adalah lantaran terpikat dan merasa cinta. Yang dimaksud cinta di sini, maaf, bukan dengan sembarang orang tapi dengan Nabi. Sebab merasa cinta, hatinya terpikat. Sebab kalau bukan lantaran terpikat dan karena cinta, pasti engkau akan mampu menguasai kedua buah matamu, yakni tidak akan selalu menangis, dan hatimu pasti bisa tenang. Tuh. Kalau bisa menguasai, tapi tidak bisa menguasai, begitu. Jadi penasaran terus, ya Allah, Nabi, ya Allah, Nabi, begitu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan Nabi Khadir atau Khidir biasanya disebut, itu juga kadang-kadang orang bisa ketemu langsung. Sampai sekarang iya, sebab dalam riwayat Nabi Khidir itu sampai sekarang masih ada, masih hidup. Kapan meninggalnya? Menjelang kiamat nanti juga, bersama-sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa belum meninggal, Nabi Isa masih ada. Sebelum kiamat tiba nanti Nabi Isa turun. Itu jadi Nabi Khidir kadang-kadang bisa ketemu dengan orang yang disukai juga. Cuma orang yang disukai kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak. Ini Nabi atau bukan gitu. Soalnya maaf, Nabi Khidir itu bisa datang ke seluruh dunia. Ke Indonesia bisa, ke Indonesia bisa. Dan Nabi Khidir itu kalau datang nggak harus pakai jubah, sorbannya udeng-udeng gede, nggak harus. Pernah satu saat saya punya guru di Jawa Timur, Kiai Haji Hamim Jazuli, yang terkenal dipanggilnya Gusmik. Sekarang udah meninggal, udah dimakamkan. Makamnya banyak banget pengunjungnya. Waktu masih hidup, penderek itu apa ya? Pengawal Kiai, iya, pengawal Gusmik itu kemana saja ikut, memang diajak. Pengawalnya itu ngomong, Gus, apakah saya bisa ketemu Nabi Khidir? Bisa. Benar Gus, bisa. Saya ingin ketemu. Boleh. Kapan? Nanti malam bisa. Di mana? Pinggir kali. Nabi Khidir kan senang di kali, di laut, itu kan. Ntar malamnya jam 12. Kamu berdiri di pinggir kali itu. Tuh, ditunjuk. Insya Allah ketemu. Nanti kalau sudah ketemu saya datang nemuin juga. Baik. Apa yang diomongkan oleh Gusmik itu dikerjakan. Sebelum jam 12 udah berada di situ. Diri gelap, angin gede, kalinya kali Berantas. Sudah pernah lihat kali Berantas ya? Oh, lebar banget kali Berantas. Paling lebar kali Berantas. Kali paling lebar di Pulau Jawa kali Berantas. Kalau paling panjang Bengawan Solo. Lebar banget ya kali Berantas. Dia sudah ada di situ. Sebelum jam 12 sudah di situ. Mana katanya mau datang Nabi Khidir jam 12. Akhirnya benar. Jam 12 ada orang datang. Tapi itu yang ingin ketemu dibikin kaget. Dibikin kaget. Assalamualaikum, tuh yang datang tuh, yang datang. Tentengannya termos es. Pakaiannya compang-camping. Enggak menunjukkan ahli ibadah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya, lagi ngapain bang? Ini saya berdiri di sini, kata Gusmik, saya ingin ketemu dengan Nabi Khidir, bisa malam ini jam 12. Ini sudah jam 12, kok belum datang gitu. Terus kata itu tamu yang compang-camping pakaiannya, yang bawa es, bang, sambil nunggu makanlah, minumlah es ini. Es, iya, ini termosnya dibuka. Ya, dingin-dingin begini minum es yang bener aja sampean gitu. Kalau ditawarin, ayo ngopi, silakan, ini masih hangat. Ya saya minum. Ini es dingin-dingin begini di pinggir kali. Ah, yang bener aja sampean. Jadi nggak mau, nggak. Ya sudah ya, saya tutup lagi. Permisi, jalan. Udah jalan, nggak lama tuh Gusmik datang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu pengawal Gusmik ya paham nih, Gusmik guru saya. Akhirnya salaman, udah salaman ditanya, gimana? Alhamdulillah sehat. Ada Nabi Khidir datang? Enggak ada, katanya jam 12 Gus. Tadi ada tamu enggak? Ada. Kayak apa orangnya? Pakaiannya compang-camping. Terus bawa termos isinya es. Saya ditanya, mau ngapain? Ingin ketemu Nabi Khidir. Coba, udah ketemu belum? Belum. Ini minum es dulu dah. Lah saya ditawarin es Gus. Apa? Iya, dalam keadaan dingin begini kok saya ditawarin es, saya nggak mau, saya tolak. Kalau ditawarin kopi hangat-hangat saya mau gitu. Terus tamunya kemana itu? Pergi, kata Gusmik, itu Nabi Khidir itu. Itu Nabi Khidir. Ente nggak dapat nasib gitu ya, nggak dapat nasib. Itu Nabi Khidir Gus. Iya. Loh, saya kira yang namanya Nabi Khidir datang ke sini pakaiannya jubah, sorbannya udeng-udeng gede begitu. Oh, nggak harus. Lagi nguji kamu. Ya Allah, nyesel sekali rasanya itu. Bisa ketemu lagi, Gus? Nggak bisa, udah sekali itu gitu. Lah begitu tuh. Allahu Akbar. Nah itu sampai sekarang Nabi Khidir itu masih ada gitu ya. Nabi Khidir tidak termasuk nabi yang termasuk 25 itu, tidak termasuk ya. Iya, tidak termasuk nabi yang wajib diketahui namanya yang 25 itu. Tapi ada. Kita teruskan. Tetapi kenyataannya engkau tidak mampu menahan cucuran air matamu. Tidak bisa menahan. Dan tidak mampu pula menenangkan hatimu yang selalu merana. Tidak bisa menenangkan. Semuanya itu tidak lain dikarenakan engkau sedang mabuk kepayang, dilanda rasa cinta. Cintanya kepada siapa tadi? Nabi, pada Rasulullah. Terus sekarang penjelasan lafadznya, famali ainaika tuh. Penjelasan selanjutnya. Fa yang ada di dalam kalimat famali ainaika, fa-nya itu adalah fa fasihah. Fasihah yaitu suatu jawaban dari syarat yang disimpan. Kalau ditakdirkan menjadi begini kalimatnya. Illam yakun majzuka adam abil ma'i minal ishki fama hasola li ainaika tuh. Jadi ada fama hasola li ainaika. Tapi hasolanya dibuang, jadi fama li ainaika, begitu aja. Artinya kalau mengalirnya air matamu yang bercampurkan darah bukan lantaran cinta, maka apalah sebabnya yang menimpa kedua matamu itu? Tuh. Jadi karena kamu dilanda cinta pada Nabi, maka matamu itu mengalirkan air mata yang bercampur darah. Tapi kalau nangismu itu nangis biasa, misalnya kesandung kakinya, berdarah, nangis kan, sakit, akhirnya kan diam, dan nangisnya itu air matanya nggak bercampur darah, diam. Nangis, maaf, misalnya
motornya hilang, udah bisa nangis, bisa diam. Tapi ini karena cintanya kepada Nabi yang luar biasa, maka air matanya tidak bisa terbendung, hatinya pun tidak bisa dijinakkan. Begitu. Itulah membara terus ya cintanya. Kalau kita sudah sampai begitu belum ya, cinta pada Nabi sampai begitu belum ya? Iya, ya walaupun belum, berusaha dengan banyak-banyak membaca sholawat gitu. Kita teruskan. Dan adapun ma-nya adalah ma istifham, fama ma itu, yakni kenapa kalau kau berkata berhentilah, tetapi tetap saja mengalir. Dan kenapa kalau kau berkata sembuhlah, tetapi tetap saja merana. Tuh, itu maknya ma istifham. Istifham itu pertanyaan. Ma, seperti orang Arab bertanya masmuk. Tadinya ma ismuka, disambung langsung masmuk. Ma di situ artinya siapa. Masmuk siapa namamu gitu. Iya, itu maknya ma istifham. Istifham itu pertanyaan. Masmuk, ismi Ahmad, nama saya Ahmad, begitu. Itu maknya ma istifham. Kita teruskan. Ayah sabus sabbu annal hubba munkatimun ma bayna munsajimin minhu wa muttarimi. Artinya ayah sabus sabbu, apakah menduga pedang yang mabuk cinta. Ini orang ya, saya ulangi. Apakah menduga orang yang mabuk cinta, annal hubba, sesungguhnya cinta itu mungkatimun, akan bersembunyi, ma bayana munsajimin, di bawah air mata yang mengalir, minhu, dari orang yang mabuk cinta itu, wa muttarimin, dan hati yang menggelegak. Artinya, oh adakah seseorang yang sedang asyik karena cinta menduga cintanya itu bersembunyi di antara air mata yang mengalir deras dan hati yang menggelagak, bergejolak tuh. Yakni wahai orang yang sedang terpikat asmara dengan Nabi, janganlah kau menyangka bahwa cintamu itu dapat kau sembunyikan. Tuh. Jadi cintanya kepada Nabi itu tidak bisa disembunyikan. Sebab bagaimana mungkin sedangkan air matamu terus mengalir deras, dan hatimu terus saja bergelora dan merana. Yang keduanya itu adalah saksi atas kecintaanmu itu. Tuh. Jadi walaupun disembunyikan, saya tidak cinta Nabi misalnya orang itu berkata, tapi ada dalilnya, buktinya apa? Air matanya mengalir terus, hatinya bergejolak terus, begitu. Jadi nggak percaya kalau ada orang diajak ngomong, saya nggak cinta pada Nabi, benar. Matamu begitu, nangis terus, hatimu begitu, membikin kamu gelisah terus, itu tandanya kamu cinta kepada Nabi. Cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni engkau tidak akan mampu menyembunyikan rasa cintamu, sebab tanda-tandanya sungguh nampak terlihat oleh orang banyak. Tuh, orang banyak melihatnya. Penjelasan selanjutnya, hamzah yang ada di dalam kalimat ayah sabu, a-nya itu hamzah, adalah hamzah istifham ingkari. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab, itu istifham ingkari. Bimakna nafi, dengan arti yang maknanya orang yang sedang terpikat cinta serta nampak tanda-tandanya sehingga banyak malu dan hati selalu merana. Jangan menyangka bahwa cintanya itu dapat disembunyikan, gitu. Jadi tidak bisa disembunyikan. Ya sama dengan inilah, maaf, kalau ada orang laparnya sungguh-sungguh lapar, bisa disembunyikan nggak ya? Nggak bisa.
Ada tandanya aja, walaupun bilang saya nggak lapar, tapi tandanya aja ada. Loyo, itu tandanya lagi apa? Ya adalah tandanya orang lapar. Ya itu ada bunyi kerucuk, itu ada tandanya. Orang cinta merana pada Nabi begitu juga ada tanda-tandanya, nggak bisa disembunyikan, nggak bisa disembunyikan. Orang haus begitu juga ada tandanya, tuh, iya. Orang haus ada tandanya, suruh baca selamat, begini bilangnya. Kenapa haus? Itu udah tanda-tanda haus begitu. Ya ini cinta, apalagi cintanya pada Nabi, masya Allah, tuh ada tandanya. Dan adapun asalnya lafaz as-sabbu tadi ayah sabus sabbu tuh adalah kalimat masdar. Masdar itu sumber dari kalimat, ya, ya, masdar yang artinya mengalir. Sabbu artinya mengalir. Ya, sedangkan yang dimaksud di sini adalah orang yang terpikat cinta. Itu sekali lagi jangan salah paham, cintanya kepada Nabi. Sebabnya orang yang sedang mabuk cinta disebut as-sabbu dikarenakan orang yang sedang mabuk cinta sering mencucurkan air matanya. Tuh. Maka disebut as-sabbu. Dan adapun lafaz hubbu ayah sabus sabbu annal hubba. Tuh, yang dimaksud hubbu apa? Yang artinya cinta. Sewaktu-waktu diartikan ijab, artinya terpikat. Jadi hub di sini bisa diartikan terpikat, bukan sekedar cinta. Dan suka diartikan pula dengan mawaddah, artinya sangat cinta. Sangat cinta. Ya, sangat cinta. Maka kalau ada orang nikah kan tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu mawaddah di sini sama tuh. Terpikat. Ya apa? Cinta. Cinta. Seperti lelaki terhadap wanita atau wanita terhadap laki-laki. Tuh, kalau sudah kadung mabuk asmara begitu. Apalagi ini mabuknya dengan Rasulullah lebih sangat. Sebab apa? Ada harapan kalau cinta dengan Rasul, pasti nanti di akhirat akan mendapat syafaat. Akan mendapat syafaat. Dan suka diartikan pula dengan rahmah. Mawaddah, rahmah tuh. Cinta kasih sayang seperti seorang ibu terhadap anaknya. Tuh, ibu pada anaknya punya sifat rahmah. Kalau nggak punya sifat rahmah, minta netek, dikemplang tuh anak tuh. Iya, dikemplang. Tapi sebab ibu mempunyai sifat rahmah, walaupun lagi ngantuk tidur, baru tidur tuh. Anaknya nangis, anak nangis pasti minta netek. Diurusin. Itu saking punyanya rahmah dalam hati ibu. Ada rahmah dari hati hati ibu. Begitu. Ngantuk dihilangkan ngantuknya, ditinggal ngantuknya. Yang penting anak saya netek, nanti bisa tidur lagi. Begitu. Itulah rahmah. Dan terkadang diartikan dengan imtithal, artinya taat, menurut, taat. Seperti kita cinta kepada Nabi. Maknanya adalah harus taat terhadap ajarannya dan mencontoh perilakunya. Tuh. Jadi tadi kalimat hubba bisa diartikan dengan imtithal, artinya taat. Maksud taat kepada Nabi, seluruh ajarannya itu diamalkan. Ajarannya, perintahnya itu dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Begitu. Di antara ajaran Nabi yang harus kita kerjakan. Kalau kita ingin menjadi orang yang mendapat syafaat dari Nabi, Nabi pernah berkata, "Inna aulan nasi yaumal qiyamati bi aktsaruhum alayya sholatan." Sesungguhnya manusia yang paling utama, paling dekat dengan saya berarti nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Nah, itu anjuran dari Nabi, perintah dari Nabi, taatin, ikutin gitu. Kita berselawat, gitu ya? Iya, berselawat. Masya Allah. Seperti tempoh hari selawat Badar kan? Pernah diterangkan kan? Asal usulnya ya. Siapa lupa nggak? Pengarangnya siapa tuh? Syekh siapa? Lupa? Syekh Ali Mansur. Ali Mansur kan? Iya. Bertempat tinggal di mana? Lupa, Banyuwangi.
Cuma aslinya Jember, dia mondoknya di Lirboyo Kediri gitu. Itu yang ngarang adalah Syekh Ali Mansur. Kita harus teruskan. Musannif Al-Imamul Busiri memiliki dua makna. Hubbu tuh. Jadi kalimat hubbu menurut Imam Busiri mempunyai dua makna. Hubbu tadi yakni suka taat terhadap ajaran Nabi dan terpikat dengan keagungannya. Tuh. Jadi menurut Imam Busiri kalimat hubbu di situ mempunyai dua arti, yaitu taat kepada Nabi, ajaran-ajaran Nabi dikerjakan dan terpikat dengan keagungannya. Terpikat dengan keagungannya. Memang ya orang gak ada bandingan lah. Maka tempoh hari ada orang membandingkan, menyamakan. Saya nggak sebut namanya. Orang Indonesia katanya disamakan dengan Nabi. Ada tuh. Ya Allah, masa orang Indonesia disamakan dengan Nabi? Makannya nasi, makannya sambal, doyan kawin lagi. Ya Allah. Iya, disamakan. Yang menyamakan tuh nggak tahu siapa Nabi, begitu kan? Iya, nggak ada yang sama dengan Nabi, nggak ada. Nabi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, kan begitu. Pemimpin Nabi dan para Rasul itu Nabi. Kalau orang Indonesia paling memimpin Indonesia, paling begitu, paling banter, gitu. Disamakan dengan Nabi yang nggak bisa, begitu ya. Kita teruskan. Dan adapun lafaz ma baina munsajimin, kalimat ma ada tadi. Ma baina munsajimin itu ada tuh. Adalah jadi sifat dari mausuf yang dibuang. Kalau ditakdirkan adalah ainin munsajimin, artinya mata yang mengalir. Jadi ainin artinya mata, munsajimin yang mengalir air matanya, munsajimin. Tapi dalam bait itu dibuang ainnya saja, langsung munsajimin. Begitu. Itu namanya darurat. Darurat bait. Bait itu ungkapan yang dibikin nyanyian itu. Syair kalau bahasa Arabnya syair. Kalau sudah jadi bahasa Indonesia syair. Ya, iya itu. Jadi syair itu pada asalnya orangnya. Yang menyair, yang menyanyi itu namanya syair. Nyanyiannya, kalimatnya namanya syair tuh. Tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia, syair itu orangnya. Syair itu kalimatnya itu. Syair. Ada syair begini, padahal itu syair ya. Ya salah kaprah, itu salah kaprah. Kita terus. Demikian pula lafaz muttarimin. Jadi sifat dari mausuf yang dibuang. Kalau ditakdirkan qalbin muttarimin, artinya hati yang bergelora dan merana tuh. Jadi sebelum muttarimin tadinya ada qalbin tuh. Ada qalbin tapi dibuang, itu darurat bait, darurat syair tuh. Iya kan, bahasa Indonesia juga banyak yang dibuang. Untuk dibuang unnya, cuma tuk aja. Ya. Iya, cuma tuk. Soalnya kalau dibaca unnya nanti syairnya jadi susah. Jadi tuk begitu aja, tuk gitu. Begitu, banyak bahasa Indonesia itu contohnya banyak. Kita teruskan. Laulal hawa lam turik dam'an ala tolalin wala arikta li dzikril bani wal alami. Laulal hawa, sekiranya bukan karena rasa cinta, lam turik maka tidak akan mencucurkan dam'an air mata ala tolalin, karena teringat kepada puing-puing reruntuhan bangunan, puing-puing reruntuhan bangunan. Wala arikta, dan tidak pula mencucurkan air mata li dzikril bani, karena mengenang kayu bani, kayu ban tuh nama kayu, wal alami, dan gunung alam. Sekarang artinya dulu biar paham. Artinya, sekiranya tidak oleh karena cinta, engkau pasti takkan mencucurkan air mata di atas puing-puing, itu puing-puing reruntuhan bangunan.
Dan tidak pula matamu akan nyalang tak tidur di waktu malam untuk mengenang pohon bani dan gunung alam. Yang dimaksud pohon bani dan gunung alam itu maksudnya bagaimana? Pohon bani itu adanya dulu dekat rumah Nabi. Nabi sering duduk di bawah pohon bani kalau lagi cari angin. Misal, kalau kata orang sekarang habis makan, gerah ya, di rumah nggak ada AC, keluarlah. Duduk di bawah pohon belimbing, asik, anginnya ada, itu. Jadi pohon bani itu dulu sering dibikin berteduh oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada di Mekah, begitu. Artinya, sekiranya tidak oleh karena cinta, engkau pasti takkan mencucurkan air mata di atas puing-puing reruntuhan bangunan, dan tidak pula matamu akan nyelang tak tidur di waktu malam untuk mengenang pohon bani dan gunung alam, yakni dewa asmara senantiasa berada di lubuk hatimu. Tuh. Karena kalau tidak karenanya, karena kalau tidak karenanya engkau tidak akan selalu mencucurkan air mata, menangisi puing-puing reruntuhan bangunan, dan tidak pula kau akan selalu nyalang tak bisa tidur mengenang pohon bani dan gunung alam, tempat beristirahatnya Nabi. Tuh, jadi Nabi dulu sempat atau senang, bukan sempat saja, tapi senang istirahat di bawah pohon bani dan gunung alam. Ada gunung namanya alam, gitu. Gunung alam. Sekarang di mana? Wallahu a'lam. Mungkin nggak ada sekarang. Banyak bangunan begitu kan? Iya. Di Mekah kan banyak bangunan sekarang. Pohon baninya ya apalagi pohon yang sudah nggak ada gitu. Iya, udah digusur. Kata orang Jakarta digusur ya. Iya, masjid Jakarta juga ada yang digusur. Tahu? Masjid yang di Kebon Siri Timur yang biasa saya ngajar sudah malam Senin. Kan dulu malam Senin kan ngajar di sini sudah maghrib kan. Sekarang sudah maghrib. Tadinya sudah Isya pengajian malam Senin. Malam Senin sudah maghrib. Dulu saya ngajarnya kan di Kebon Siri Timur. Banyak yang jemput di sini. Ada sopir jemput sana banyak tuh. Jemput gitu. Itu masjid segitu gedenya. Ya Allah, masjid gede banget, 2 lantai. Masjid bersejarah lagi. Sekarang digusur rata dengan tanah. Masya Allah, digusur dengan tanah. Itu masjid bersejarah itu. Sekarang nggak ada masjid. Yang di Kebon Siri Timur maksud saya. Iya, saya juga geleng-geleng. Makanya saya bisa ngaji di sini sudah maghrib gitu. Sudah maghrib di sini malam Senin itu. Tadinya kan malam Senin sudah Isya kan? Iya, sudah Isya. Begitu. Sudah Isya pulang kadang-kadang jam 9:30, kadang-kadang jam 10 kurang dikit lah gitu. Baru pulang. Nah, sebab di sana digusur masjid, ngaji di sini dirubah waktunya. Jangan sudah Isya tapi sudah maghrib begitu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah maghrib. Itu masjid bersejarah padahal digusur. Allahu Akbar. Kita teruskan. Penjelasan selanjutnya lafaz laula. Tadi ada laulal hawa tuh. Suka dipakai di dalam 4 makna. Jadi laula mengandung 4 makna arti. Pertama, laula imtinaiyah, yaitu yang suka bersanding dengan jumlah ismiyah. Seperti lafaz laula zaidun la akramtuka. Tuh. Nah, lafaz laula menunjukkan terhalangnya ikram kepada jawab oleh karena wujudnya makna syarat. Oleh karena wujudnya si Zaid tuh. Itu laula biasa mengandung arti imtinaiyah, tercegah gitu. Tercegah. Contohnya kayak bahasa Arab itu laula zaidun la akramtuka. Seandainya tidak ada Zaid, aku memuliakan kamu. Tuh. Ada orang, 2 orang. Zaid datang, ada Ahmad datang. Yang datang duluan Zaid kepada saya. Saya sebetulnya mau menghormati si Ahmad, tapi karena ada Zaid, tuh saya nggak menghormati Ahmad. Terus ngobrolnya dengan si Zaid, siapa tadi Zaid terus gitu. Begitu. Jadi kalau nggak ada Zaid, saya memuliakan kamu juga gitu. Nah, itu kadang-kadang dipakai arti begitu. Kedua, laula tahdidiyah, yaitu yang suka bersanding dengan fi'il mudhari.
Ya, biasa bersanding dengan fi'il mudhari. Ketiga, suka dipakai di dalam makna yang menunjukkan teguran dan membuat merana, yaitu yang suka bersanding dengan fi'il madhi. Itu kalimat laula. Keempat adalah laula yang dipakai istifham, yaitu pertanyaan. Di dalam bait yang tadi laula dimaksudkan imtinaiyah, sebagaimana keterangan dalam kitab Alfiyah. Itu keterangannya. Laula walau ma yalzamanil ibtida. Itu enggak usah kita baca, soalnya itu cuma menerangkan grammar gitu. Kita teruskan aja. Ya. Suruk jam berapa? Suruk terbit 5.21. Ini sampai suruk atau enggak nih? Iya. Dikit lagi ya. Iya. Dikit lagi. Kita buka halaman 17. Halaman 17. Ini masih muqaddimah sebetulnya ya, menerangkan cintanya musannif ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dab'i was saqami. Artinya fa kaifa tunkiru hubban. Bagaimana mungkin engkau bisa memungkiri cinta ba'da ma syahidat, setelah menyaksikan bihi atas cinta alaika kepada kamu udulud dam'i cucuran air mata wasaqami serta adanya sakit. Artinya bagaimana engkau bisa memungkiri cinta yang telah disaksikan dengan cucuran air mata dan sakit yang merana, yakni masa iya kau tidak mengakui terhadap cintamu setelah adanya saksi yang adil yang membenarkannya, yaitu mengalir air matamu dan sakit hatimu yang merana. Tuh. Jadi kembali lagi, cintanya itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disembunyikan, sebab ada dalil yang menunjukkan. Apa yang menunjukkan? Yaitu cucuran air mata. Cucuran air mata begitu. Itu menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan. Kalimat fa yang ada di dalam lafaz fa kaifa. Tadi pertama fa kaifa tumkiru tuh. Fa kaifa adalah fa fasihah. Itu yang sah dijadikan jawab dari syarat yang dibuang kalau ditakdirkan idza dallatil adillatus sabiqatu wa ba'daha syahidatis syawahidul lahiqatu ala da'wa anna sultanal mahabbati fi madinati qalbika fa kaifa. Nah, tuh kalau ditakdirkan panjang banget tuh. Artinya jika telah menunjukkan beberapa dalil yang telah kelewat, kemudian setelah itu diperkuat dengan saksi yang menyatakan bahwa bahwa sesungguhnya dewa asmara berada di dalam hatimu, maka bagaimana kau bisa memungkiri cinta? Tentu saja tidak bisa memungkirinya. Dan istifhamnya lafaz fa kaifa itu kan istifham, pertanyaan. Bisa diberi mana li ta'ajjub wa taubih. Ta'ajjub mengherankan diri, wa taubih dan mencela itu. Dan bisa pula lil istibad untuk menjauhkan diri, yaitu untuk menunjukkan rasa kagum dan menegur dan memandang jauh. Istibad. Jadi bisa menunjukkan rasa kagum, menegur dan memandang jauh, yakni jauh sekali kiranya dan tidak pantas kau memungkiri cinta karena telah bukti tanda-tanda dan saksinya. Tuh. Dan kalimat ma yang ada di dalam lafaz ba'da ma syahidat adalah ma masdariyah. Dan domir yang ada dalam lafaz bihi, hinya itu domir, kata ganti itu domir, adalah kembali kepada lafaz hubban yang artinya setelah memberi kesaksian terhadap cinta. Dan bisa juga lafaz ma itu dijadikan mausul, sedangkan domir aid, domir yang kembali kepada mausul, ialah yang ada di dalam lafaz bihi, yang artinya setelah adanya sesuatu yang telah disaksikan dengan beberapa saksi. Itu domirnya begitu.
Dan adapun lafaz udulud dam'i adalah jamaknya dari lafaz adlun. Jadi adul itu jamak dari kalimat adlun. Dan idhofahnya terhadap lafaz ad-dam'i, adulud dam'i itu adalah idhofah lil bayan. Idhofah itu penyandaran kalimat satu kepada satu yang lain, tujuannya untuk menerangkan. Yaitu yang suka menyimpan terhadap lafaz alladzi huwa. Kalau ditakdirkan adulul lati hiya dam'u wassaqam, yang artinya beberapa saksi, yaitu cucuran air mata dan sakit hati yang merana, gitu. Dan adapun tujuan memakai kalimat jamak tidak dengan kalimat tasniyah adalah untuk mengagungkan seperti firman Allah, wa inna lahu lahafidun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kalimat inna itu artinya kan kami. Kalau ana, saya tuh. Allah kan berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Qur'an. Dzikra itu Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan saya tuh yang menjaganya. Tapi kalimatnya kok enggak pakai ana? Kalau ana kan saya, kalau inna artinya kami. Masa Allah jadi kami itu? Kan Allah sih satu gitu kan. Kok jadi inna itu lit ta'zim, untuk mengagungkan Allah, begitu. Jadi untuk mengagungkan Allah. Dan perlu pula diketahui bahwa bait ini adalah bait yang pertama dikagumi oleh Nabi di antara 6 bait yang lainnya. Tuh, ini bait yang sangat dikagumi oleh Nabi di antara bait-bait yang lainnya. Sehingga ketika Nabi mendengarkan bait ini, di saat qasidah itu dibacakan di hadapannya, beliau mengangguk-anggukkan kepalanya, merasa kagum dengan keindahan bahasanya. Masya Allah, Nabi sampai heran dengan karangan Imam Busiri itu. Padahal Nabi, iya, indahnya itu bahasa. Sampai Nabi terkagum-kagum. Nah, sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti diterangkan, diteruskan lagi dari wa'ath batal wajdu. Sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan saja kita tertular rasa cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tidiakil ahyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi muftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wa istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.